warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Oke, senang banget nih pada kesempatan hari ini kita akan melihat kegiatan dari PLN UP3 Cikarang nih guys, yang katanya hari ini mau menyembeli sejumlah hewan kurban. So, stay watch Rujuk Podcast di Rujuk Channel. So, ikut ini. Oke guys, saat ini kita sudah bersama dengan manajer PLN UP3 Cikarang beserta dengan jajarannya nih guys, para asmen dan manajer ya Pak. Ini dengan Pak Zamzami. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu, boleh disapa teman-teman rujuknya. Hai guys. Oke guys, pada kesempatan hari ini kita mengikuti kegiatan daripada pemotongan hewan kurban, program dari PLN UP3 Cikarang. Ini boleh langsung aja nih Pak, kita mereview kegiatan pada hari ini Pak. Kira-kira ada berapa banyak sih hewan kurban yang disembelih oleh PLN Cikarang pada kesempatan tahun ini? Alhamdulillah tahun ini untuk UP3 Cikarang cukup meningkat yang ikut berperan serta dalam berkurban ya. Dan kita tahun ini kurbannya 12 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Siap, banyak juga ya. Oke, terus untuk rangkaian hari ini Pak, apa bisa dijabarkan? Tadi kita juga udah bisa melihat ya, ada pemotongan langsung tadi sama Pak Manajer langsung ya kan. Dan ini mungkin sapi-sapi ini dan hewan kurban lainnya ini kira-kira dari mana ini Pak? Alhamdulillah, jadi tahun ini itu peserta kurban itu di samping pegawai ya, semua pegawai yang ikut berkurban, ditambah dengan beberapa mitra yang ikut serta kurban di PLN. Mitra, jadi itu bentuk kebersamaan juga antara dan sinergi juga antara PLN dengan semua mitra PLN yang ada di UP3 Cikarang. Oke, siap. Nah. Nanti apa namanya nantinya ini Pak, kan tadi ada 12 ekor sapi nih guys ya, dan 4 ekor kambing. Ekor kambing. Nah, daging-daging ini akan didistribusikan ke mana aja nih Pak, dan kira-kira akan dijadikan berapa banyak paket yang nantinya akan disebar oleh PLN Cikarang? Ya. Alhamdulillah untuk paket dari 12 ekor sapi dan 4 ekor kambing itu sebanyak lebih kurang sekitar 1.500 paket. Nah, pertama adalah masyarakat sekitar di lingkungan PLN UP3 Cikarang. Ya. Kemudian di sekitar masyarakat di sekitar ULP, ada ULP Lemah Abang, ULP Cikarang Kota, ULP Tambun dan ULP Cibitung. Di samping semua PAD ya, tenaga ahli daya itu kita diskusikan. Jadi semua juga termasuk juga di sekeliling kita ya. Itu kita salurkan semua, termasuk pegawai. Oke, siap. Ini kan saya juga review ya, bahwasanya pada kesempatan tahun ini dari PLN pusat pun kan juga mendistribusikan ya, menyebarkan hewan-hewan kurban. Ini tapi dari Cikarang sendiri ada nih Pak, dapat bagian dari pusat atau memang semua pure dari itu tadi, dari vendor, dari karyawan Cikarang sendiri? Mungkin untuk lebih pemerataan ya. Jadi kalau di sini itu pure dari pegawai dan mitra kami di sini. Siap. Ini ada peningkatan gitu Pak untuk jumlah hewan kurban tahun ini dibanding sebelumnya? Alhamdulillah, memang tahun kemarin 6 ya? 7 ya. Nah, sapi ya. 7 sapi tahun kemarin. Alhamdulillah ada peningkatan di tahun ini, itu sebanyak 12 ekor sapi dan 4 ekor. Siap. Berarti hampir 50% ya kita peningkatannya ya. Dan ini dari karyawan, wah semoga berkah. Alhamdulillah. Oke, tapi untuk kegiatan pada hari ini memang semua untuk tenaga-tenaganya itu pure dari karyawan juga ya Pak? Iya. Jadi untuk pemotongan itu tentu butuh tenaga skill ya dari luar. Namun untuk pencacahan itu semua dari pegawai dan tenaga ahli daya yang ada di UP3 Cikarang. Oke, nanti pendistribusinya juga mungkin dari Cikarang langsung, karyawan-karyawan gitu ya? Iya, jadi di sini juga sudah hadir kawan-kawan manajer ULP. Nanti berapa
petugas mereka yang ada di ULP masing-masing ditambah dengan masyarakat sekitar, itu mereka langsung bawa. Jadi masyarakat sekitar mungkin didistribusikan langsung oleh kawan-kawan di unit layanan tersebut. Oke, berarti ini ada sapi nih guys nih, agak scare juga gitu ya. Oke, nanti untuk pendistribusinya juga apakah door to door, apa seperti apa ya Pak secara teknis pendistribusinya? Yang untuk masyarakat sekitar itu door to door. Door to door, berarti langsung kalau TAD ya? langsung jemput di ULP. Oke, siap. Nah ini kira-kira untuk tahun ini kan biasanya tahun-tahun sebelumnya ini kan ada tema daripada kegiatan. Kira-kira tema pada tahun ini apa nih Pak di Cikarang? Nah, bukti keikhlasan dan pengorbanan yang sempurna. Siap. Berarti harapannya apa nih dengan kegiatan kurban tahun ini dengan daripada tema ini? Pertama mungkin ini ibadah ya. Jadi kita mengajak semua kawan-kawan pegawai dan mitra untuk ikut berkurban dalam sisi ibadah. Dari sisi pemanfaatan tentunya harapan kita bisa masyarakat di sekeliling kita, kantor-kantor ULP kita itu juga merasakan, dan semua tenaga ahli daya kita juga merasakan. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin meningkat ya. Karena bagaimanapun tentu kita berupaya semakin hari itu semakin semangat berbagi itu kita tingkatkan untuk kita semua. Semoga lebih berkah juga amin, ya. Amin. Oke, berkaitan dengan sistem kelistrikan ya kan yang menjadi tupoksi daripada PLN. Nah ini kan bagaimana sih kemarin secara teknis untuk menjaga keadaan listrik khususnya di kita momen Idul Adha ini seperti apa Pak? Dan kira-kira ada berapa personil yang dikerahkan untuk menjaga keandalan listrik di momen Idul Adha ini? Ya, kalau untuk kehandalan itu suatu hal yang wajib lah. Itu suatu hal yang pasti harus dipastikan dan dijaga oleh PLN, terutama untuk hari-hari penting. Jadi bukan Idul Adha saja, tapi momen-momen Idul Fitri, Natal Tahun Baru, ya, semua kegiatan 17-an itu seperti itu. Nah, kita tentunya mitigasi ya, menyiapkan semua peralatan kita ya, termasuk juga dari sisi pemeliharaan. Kita pastikan peralatan, petugas itu kita standby-kan untuk memastikan ini terjaga dengan baik gitu. Nah, kita antisipasi setiap kemungkinan gangguan yang akan terjadi sehingga di dalam pelaksanaan itu aman. Nah, dan tidak terganggu. Kalaupun ada, kita juga sudah menyiapkan backupnya, gitu. Jadi namanya gangguan itu suatu hal yang mungkin saja terjadi, tapi yang pasti kita berupaya dulu untuk bisa memastikan peralatan itu bagus ya, bisa dioperasikan dengan baik. Tapi kalau gangguan itu sudah kita backup dengan genset dan IPS. Berarti memang udah standby lah guys ya. Jadi apalagi kan ini momen Idul Adha ini berbarengan dengan libur sekolah nih ya Pak ya. Jadi mungkin liburnya panjang nih ya kan ya. Mungkin ada yang pulang kampung juga ya kan daripada pelanggan ini. Jadi PLN ini udah pasti akan menjaga ya, menjamin pasokan listrik, keamanan. Dan mungkin ada imbauan Pak terkait dengan sistem kelistrikan bagi pelanggan khususnya, mungkin kan karena masih ada gitu ya pelanggan-pelanggan yang mungkin belum aware gitu, apalagi kan yang itu tadi yang mereka mudik gitu kan atau sedang liburan panjang tidak berada di rumah. Ini kira-kira imbauan apa kepada pelanggan agar listrik ini selalu terjaga di pemukiman khususnya di rumah gitu. Baik, jadi untuk pelanggan kami pertama mungkin untuk hal pemeliharaan ya. Jadi berkaitan dengan penyulang ya, jurusan yang mengarah ke pelanggan itu tentunya akan melewati rute alam. Nah, tentunya kita berharap pelanggan-pelanggan kita itu membolehkan atau menyampaikan sesuatu hal yang kemungkinan itu akan jadi gangguan ya, dan membolehkan pohonnya ditebang. Itu pertama dari sisi pelanggan. Kemudian kalau misalnya pelanggan mau berlibur, meninggalkan rumah, tentunya semua peralatan listrik itu dimatikan ya, supaya aman gitu loh. Nah, kemungkinan bisa terjadi untuk antisipasi bahaya-bahaya yang kemungkinan terjadi di pelanggan seperti itu. Nah, kalau ada gangguan tentunya yang pasti tolong langsung infokan ke kami PLN 123 atau ke PLN Mobile. Gitu, Mobile guys. Langsung gercep berarti ya nanti ya. Petugas PLN akan langsung mendatangi kalian nih guys kalau misalkan terjadi kendala-kendala listrik di rumah atau dimanapun. Ini juga nih mau saya bahas sedikit Pak. Tadi saya dengar ini PLN Cikarang ini punya program
dimana katanya tuh setiap minggunya itu memberikan pemasangan listrik gratis. Ini bisa diulas sedikit, Pak? Oh ya, alhamdulillah. Jadi kita punya program Cikarang Berbagi. Oke. Yang dibarengi dengan program nasional juga, ada namanya LUTD, Light Up the Dream ya. Oh iya. Jadi kami punya komitmen juga, semua pegawai ya dan mitra juga di UP3 Cikarang itu setiap Jumat itu minimal setiap Jumat itu kita menyambungkan listrik gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi kenapa harus hari Jumat? Karena memang Jumat adalah Jumat barokah. Biar berkah. Lebih barokah. Jumat barokah. Jadi itu satu ya? Ya. Jadi satu pelanggan per ULP. Jadi ULP kita itu ada 4. Nah, jadi kawan-kawan ULP juga ada di sini ya. Kemarin juga kita ada nyambung 4. Ya, pokoknya minimal itu satu ULP itu satu pelanggan setiap Jumat. Itu benar-benar gratis, Pak, pemasangan ya, listriknya. Jadi mulai dari proses semua dan ditambah juga dengan token. Oke. Ya. Itu nanti akan ada subsidi juga nggak untuk yang mendapatkan program pemasangan gratis itu? Nah, karena itu adalah gratis, tentunya arahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Iya, maksudnya secara kontinu ke depan kan mereka udah pasang ya, ya kan? Itu adalah listrik yang bersubsidi tentunya. Siap. Karena dari sisi NIK mereka juga itu sudah terdata itu adalah masyarakat kurang mampu. Oke, guys. Wah, luar biasa nih. Nah, ini kira-kira sudah berjalan sejak kapan, Pak, program ini, Pak? Sebenarnya kalau dari sisi PLN-nya sudah dari tahun kemarin ya. Tapi kita semangatkan lagi ya di tahun ini di Cikarang. Dan kemarin itu juga waktu pas momennya puasa kita nyambung sebanyak 44 pelanggan. Sekaligus waktu itu serentak karena kita coba paralelkan atau samakan dengan 1444 Hijriah. Seperti itu. Oke. Terus kira-kira ada berapa pelanggan nih, Pak, yang terpasang gratis dari program Cikarang tadi, Pak? Kalau dari tahun sekarang itu sudah di atas 200-an lah. Kemarin itu hampir 220-an kalau tidak salah saya. Itu khusus pelanggan yang kurang mampu ya. Ya. Artinya nggak punya listrik, guys. Ya. Kira-kira 200 pelanggan ini 200 lebih malah ya. Ya, itu sebenarnya ada program donasi kawan-kawan pegawai dan mitra. Oke, Ya. siap. 200 lebih itu Ya. Sudah bisa menikmati listrik PLN Ya. ya. Khususnya yang ada di wilayah Cikarang, di bawah Ya. naungan Cikarang. Oke, Pak, terakhir nih kan kita berkaitan dengan sistem kelistrikan yang andal, optimal dan aman tentunya ya. Kira-kira komitmen seperti apa nih yang diterapkan oleh Cikarang khususnya agar senantiasa menjaga keandalan listrik, baik itu di sisi pelanggan perumahan ya kan, industri, atau event-event besar gitu yang nantinya akan ada di Cikarang gitu ya. Nah, pertama itu masalah petugas dulu ya. Petugasnya siap dan punya kompeten ya. Kemudian yang kedua, kita punya preventif ya. Pemeliharaan yang secara rutin kita laksanakan untuk penyulang ya, jurusan yang mungkin dari gardu induk menuju pelanggan, sehingga dia betul-betul handal seperti itu. Nah, harapan juga bagi pelanggan-pelanggan juga memberikan informasi ke kami gitu. Mungkin di lapangan ada kemungkinan yang akan menjadi unsafe condition gitu. Artinya kondisi di mana kemungkinan akan terjadi mengganggu keselamatan ya, ada mengancam keselamatan atau kemungkinan akan terganggu jaringan listrik karena itu, seperti itu. Kemudian dari sisi tadi juga bilang, memang kalau setiap ada event itu memang kami harus pastikan juga ke instalasi pelanggan gitu loh. Nah, jadi tidak di sisi PLN saja, tapi juga memastikan ke sisi pelanggan itu siap supaya di dalam event itu tidak terjadi gangguan atau padam, seperti itu. Siap-siap ya, itu dia guys komitmen daripada PLN Cikarang untuk menjaga keandalan listrik kalian nih guys, khususnya yang tinggal di Cikarang ya Pak ya. Oke, Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Oke, itu tadi perbincangan ulasan-ulasan terkait dengan kegiatan Idul Adha ya kan, keandalan listrik di momen Idul Adha juga, dan keandalan listrik untuk semua pelanggan yang ada di PLN UP3. Oke, mungkin nanti kita bisa ngeliat lagi nih Pak situasi ini, dan terima kasih nih untuk para jajaran PLN Cikarang ya, ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih untuk waktu, dan Pak Manajer juga terima kasih nih. Sama-sama. Boleh kita sapa lagi teman-teman duduknya, dan terima kasih ya Pak untuk waktunya. Bye-bye. Bye.
Oke guys, itu tadi kita sudah mereview kegiatan daripada penyembelihan hewan kurban di PLN UP3 Cikarang. Tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan manajernya dan jajarannya, para asmen, para manajer dari ULP. Dan tadi kita juga lihat kegiatan-kegiatan daripada pencacahan ya, untuk kemudian nantinya dagingnya akan didistribusikan nih guys untuk para pelanggan yang ada di bawah naungan PLN Cikarang. So, itu dia tadi kegiatan kita pada hari ini. So, jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk Channel. Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.